Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua dan Pengurus DKM Al-Ikhlas Duta Indah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillahi Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Dalam hidup ini yang paling tidak mengenakkan itu adalah ketika kita tidak dianggap, atau dalam bahasa anak gaulnya di PHP, harapan palsu. Pagi ini kita mau menyimak ada PHP setan di dalam Al-Quran, yang kalau dalam bahasa umum diistilahkan dengan pidatonya setan di hadapan penduduk neraka. Ini terdapat di dalam Quran surat yang ke-14, Quran surat Ibrahim, ayat yang ke-22. Jadi pidatonya setan itu sudah diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bunyi ayatnya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Kemudian setan berpidato di hadapan penduduk neraka. Nanti dari pidatonya ini kita akan tahu apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Setelah semua urusan diselesaikan, al-amru di sini dimaksud adalah hisab. Semua sudah dihisab oleh Allah dan sudah ditentukan, dipastikan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Syaitan jelas pasti masuk neraka. Di hadapan penduduk neraka, setan menyampaikan pidatonya. Apa yang dia katakan Bapak Ibu sekalian? Innallaha wa'adakumul haq wa wa'adtukum fa'akhlabtukum. Allah menjanjikan kebenaran kepadamu, sama saya juga menjanjikan, kata setan, tetapi saya mengingkarimu semuanya. Sama-sama dijanjikan setan. Allah menjanjikan pagi ini siapapun yang sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ikut kajian sampai nanti selesai suruh, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu hadis Nabi. Setan juga menjanjikan yang sama. Kata setan, siapapun yang gak ikut sholat subuh atau ikut sholat subuh zikirnya Allahumma lantas jalan, tenang, pulang ke rumah, ngopi, ambil handphone. Itu lebih nikmat, kata setan. Sama-sama menjanjikan, tapi setan janjinya fa'akhlabtukum, tapi saya mengingkari semua apa yang saya janjikan kepadamu, kata setan. Kemudian dia melanjutkan,
Wa ma kana li alaikum min sultan. Sebenarnya saya nggak bisa menguasai kamu. Saya nggak punya kekuatan untuk menyuruh kamu, nggak ada. Setan ngakuin, Pak. Yang terjadi illa, hanya, kecuali, illa anda autukum pastajabtum li. Saya kan cuma ngajak. Ngapain situ ngikutin? Dia ngaku, Pak, saya nggak bisa menguasai kamu semua. Saya nggak bisa nyuruh-nyuruh, nggak bisa ngelarang-larang, nggak bisa apa-apa. Wa ma kana li alaikum min sultan. Kecuali cuma ngajak, illa anda autukum pastajabtum li. Saya kan cuma ngajak, ngapain situ ngikut? Memang parah, penipu ulung memang. Kemudian pala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri, kata setan. Pala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci saya, jangan celah saya, jangan salahkan saya, kata setan. Saya kan cuma ngajak, ngapain situ ngikut? Sudah tahu yang dia udah bilang di awal, semua ajakannya itu salah, kan dia bilang. Pahtalabtum li, inni da'autukum pahtalabtum li. Kemudian dia lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, ma ana bimusrihikum wa ma anta bimusrihi wa ma antum bimusrihi. Hari ini kamu nggak bisa menyelamatkan saya dan saya pun tidak bisa menyelamatkan kamu, kata setan. Sama-sama nggak selamat kita. Kemudian dia tutup, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sebenarnya, kata setan, ketika kamu mensekutukan Allah dengan saya semuanya mengingkari itu, kata setan. Ketika saya menyuruh kamu untuk tidak taat, saya ingkari semua itu, kata setan. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bukan godaan setan itu yang berat, tetapi godaan hawa nafsu untuk mengikuti setan itu yang berat. Maka ada anekdot sekarang ini, setan itu banyak yang mau resign, Pak, mengundurkan diri jadi setan, karena kata mereka kita sudah kalah sama manusia. Bukan lagi manusia itu digoda oleh setan, tapi sudah banyak yang lebih setan daripada setan. Makanya setan pada mau mengundurkan diri karena sudah kehilangan pekerjaan, sudah diambil alih oleh manusia. Inilah yang disebut di dalam kata-katanya seorang ulama namanya Ibrahim bin Adam. Suatu hari sesampainya di Basrah, beliau ditanya oleh penduduk Basrah, kami banyak berdoa kepada Allah, kenapa doa kami tidak dikabulkan? Salah satu penyebab yang menjadi jawaban Ibrahim bin Adam, idda'aitum udwanas syaitan wattaba'tum khutuwatahu. Kamu mengaku memusuhi setan, tapi justru kamu mengikuti langkah-langkahnya. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, Bapak Ibu sekalian, semoga semua kita yang berhadir pada pagi yang penuh berkah ini
tetap istiqomah menjadi bagian dari musuh setan. Tempatkanlah setan itu pada tempat yang semestinya. Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat setan tetap menjadi musuh dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pagi ini dalam kajian kita tentang tazkiyatun nafsi di dalam kitab Riyadus Shalihin, kita mengangkat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Riyadus Shalihin ada pada bab Al-Muqaddimah kitab Al-Fadilah. Ada di dalam bab Muqaddimah subtemanya tentang keutamaan. Keutamaan yang akan kita bahas pada pagi ini adalah Fadilatut Tawadhu', keutamaan merendahkan hati. Mohon dicatat Bapak Ibu sekalian, merendah hati dan merendahkan diri itu berbeda. Merendahkan hati, rendah hati itu perintah agama. Kalau rendah diri itu tercela dalam agama. Sebab Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina dan jangan kamu sedih. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu tetap yang terbaik di hadapan Allah selama kamu beriman. Inna akramakum indallahi atqakum, posisi seorang hamba di hadapan Allah tidak ditentukan siapa dia dan dia punya apa, tetapi yang menentukan posisi seorang hamba di hadapan Allah adalah ketakwaannya, keimanannya. Jadi bagaimanapun susah sempitnya kehidupan, tenang saja, Allah tetap menganggap kita yang terbaik selama kita masih memiliki iman. Bapak Ibu sekalian, kalau ke Mekah, ke tanah suci, umrah atau haji suatu saat kelak, antum cari Bapak Ibu sekalian di toko-toko buku Mekah, ada buku tentang biografi seorang marbot. Kalau di bahasa kita namanya marbot. Marbot Masjidil Haram itu mantan orang kaya di Arab Saudi, Pak. Memutuskan untuk meninggalkan semua kekayaannya dan menjadi pelayan di Masjidil Haram. Ketika ditanya beliau, hal takhaful faqra, kamu nggak takut miskin? Apa jawaban beliau? Kaifa akhaful faqra wa ana abdal ghani, bagaimana mungkin saya takut miskin sementara saya adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi dia nggak takut miskin karena beliau mengatakan, bagaimana saya mau takut miskin, saya hamba dari yang maha kaya. Al-Ghaniyyu wal mughni huwallah, yang kaya, yang maha kaya dan yang bisa membuat kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Huwar razzaq huwal wahhab, Allah yang maha memberi rezeki. Apapun semua di tangan Allah, Rabbul Alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, kita angkat hadis ini. Bunyi hadisnya, ma naqasat shadaqatun min mal,
harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah pasti memuliakan seorang hamba yang menjadi pemaaf. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidak ada orang yang merendahkan hatinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Mana qasad sadaqatun min mal. Harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Itu satu kepastian dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak bersedekah itu tidak mengurangi harta, justru menahan nikmat Allah lah yang membuat harta itu berkurang. Mungkin secara kuantitas iya, sedekah itu mengurangi secara jumlah, tetapi dia menambah secara kualitas. Menahan nikmat Allah secara kuantitas harta itu tetap, tetapi kualitasnya berkurang. Maka Nabi mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Yang kedua, wa ma zadallahu abdan bi afwin. Allah tidak akan memberikan tambahan apapun kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi berani memaafkan itulah yang menambah kemuliaan. Terkadang di masyarakat kita, orang yang memaafkan itu dianggap, maaf kata kalau istilahnya cemen gitu ya. Penakut, pengecut, memaafkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, justru dengan kita memaafkan maka Allah menambah kemuliaan kita. Minta maaf itu bagus, tetapi memaafkan itu lebih bagus. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran, salah satu hamba yang dirindukan oleh surga adalah wal-afina anin nas, yang selalu memaafkan terlebih dahulu sebelum orang lain minta maaf. Ini praktekkan nih Pak Om, Lebaran. Bagus nih dipraktekkan Lebaran. Pulang sholat id, ambil kertas, ambil spidol, tulisin, semua sudah saya maafkan. Tempel depan pintu, Pak. Tidur dalam rumah, selesai. Jadi siapapun yang mau datang salam-salaman itu, udah mundur dia, udah dimaafkan semuanya, udah selesai urusan. Pemaaf, meminta maaf itu baik, tapi lebih baik lagi memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Berat pasti, sulit iya memaafkan, tapi subhanallah Bapak Ibu sekalian, salah satu dari nama Allah yang baik dalam Al-Quran adalah Al-Afu. Allah itu maha pemaaf. Sebesar apapun kesalahan hambanya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, Allah memaafkan selama dia tidak mensekutukan Allah. Saat dia pun mensekutukan Allah, dia bertaubat sebelum kematiannya, Allah maafkan. Allah maha pemaaf. Semua dimaafkan oleh Allah. Subhanallah, ikhwatal iman, nikmat Allah mengucur tanpa henti. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal kondisi dan keadaan. Yang taat diberikan nikmat, yang tidak taat diberikan nikmat.
Inilah perbedaan rahmat dan ridho Allah. Maka Bapak Ibu sekalian menarik, Pak. Di dalam Al-Quran itu kan ada doa, Pak. Doa itu semua ahli tafsir mengatakan inilah 6 tuntunan Islam pada setiap hamba yang telah berusia 40 tahun ke atas. Dipatok pada usia 40 tahun, Pak. Kita hafal insya Allah itu doanya ya. Kenapa dipatok 40 tahun? Karena jumlah umur yang spesifik disebut Allah dalam Al-Quran itu 40. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40. Maka ada 6 tuntutan agama, tuntunan Al-Quran, tuntunan Islam kepada semua umat Islam yang sudah berusia 40 ke atas. Bunyi doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada dirinya. Jadi kalau udah usia 40 ke atas itu rasa syukurnya harus lebih ditingkatkan. Alhamdulillah sampai usia 40 tahun masih Allah berikan semua nikmat ini. Bahkan di sini subhanallah orang-orang tua kita ini udah banyak yang usia di atas 40 bahkan 60 70. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Setelah itu yang kedua tuntunannya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Wa ala walidayya. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, tuntunlah kami untuk beramal saleh yang kau ridai, bukan yang kau rahmati saja, tetapi yang kau ridai. Rahmat Allah wasi'at kulli syai. Kalau rahmat Allah itu untuk semua hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi kalau ridha Allah hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Wa an a'mala salihan tardahu. Semoga Allah meridhai semua amal kita. Dituntun Allah kita di usia 40 ke atas untuk senantiasa melakukan amal yang Allah ridhai. Kemudian tuntunan yang keempat, wa aslih li fi zurriyati. Itu jadi 2, Pak. Ya Allah, perbaiki kondisi dan keadaan saya, tetapi juga sekaligus perbaiki kondisi dan keadaan keluargaku. Ada yang mampu sukses secara pribadi, tapi belum tentu sukses membangun keluarganya. Kita bermohon kepada Allah, kesuksesan itu tidak hanya kita dapatkan secara pribadi, tetapi juga kesuksesan untuk keluarga kita, agar menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi subhanallah, bersama di dunia, bersama sampai ke dalam surganya Allah. Apalagi kita para suami, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, tanggung jawabnya luar biasa berat. Anak istri menjadi tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat kelak. Maka inilah salah satu yang menjadi rahasia. Kenapa? Yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasul yang lain
Kenapa tidak bisa? Yang bisa memberikan syafaat itu kan Rasulullah. Sebab Nabi dan Rasul yang lain punya pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Yang paling sederhana dari semua nabi yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 itu ada 5 yang menjadi Rasul yang disebut Ulul Azmi. Kita ambil dari Ulul Azmi itu saja, Pak. Ulul Azmi itu salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat sebab beliau harus mempertanggungjawabkan anak dan istri beliau di hadapan Allah. Anak beliau Kan'an tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, tidak beriman kepada Allah dan juga kepada kerasulan Nabi Nuh. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi Ibrahim juga sama dan seterusnya. Makanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Anak dan istri bukan sekedar tanggung jawab di dunia, tetapi juga menjadi pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Maka jadi suami itu tidak ringan, berat, lahir dan batin. Maka itulah rahasia kenapa dalam Al-Quran disebut Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, dilebihkan atas perempuan. Ini bukan berarti ketidakadilan, tapi karena beratnya tanggung jawab. Jadi jangan diterjemahkan dalam bentuk kesewenang-wenangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bukan kesewenang-wenangan pesannya, tetapi besarnya tanggung jawab. Ini subuh ini bapak sholat, istri bapak, anak bapak di rumah enggak bangun sholat subuh. Yang ditanya kita nanti di akhirat. Enggak cukup kita yang memperbaiki diri kita, tetapi juga anak istri menjadi tanggung jawab kita. Itu Islam, itu syariat agama kita. Maka qawwamuna 'alan nisa. Sebenarnya kepemimpinan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini sekedar menambahkan sedikit aja Pak, kisi-kisi, bukan mengajari. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tentu para orang tua kami ini lebih berpengalaman. Tapi ada kisi-kisi yang diberikan Al-Quran bagaimana seorang pemimpin itu dipatuhi oleh orang-orang yang dipimpin. Karena banyak juga yang curhat begitu. Pemimpin mulai dari tingkat atas sampai yang paling kecil dalam rumah tangga itu sering curhat. Kok nasihat saya nggak didengerin ya? Kok saya ngomong nggak didengerin nggak? Kok begini begitu. Antum Bapak Ibu sekalian, kita lihat saja di dalam Quran surat An-Nas. Itu kisi-kisi yang Allah berikan. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama Rabbun nas, baru Malikin nas, yang ketiga Ilahin. Yang pertama Allah tegaskan bahwa Allah itu Rabbun Nas. Rabbun Nas itu bukan hanya yang menciptakan manusia, tapi yang mengurusi manusia, yang mengatur semua urusan manusia, yang menjaga, melindungi semua makhluknya. Rabbun Nas. Kalau seorang pemimpin sudah bisa memimpin yang dia pimpin dengan kasih sayang, dia tunjukkan segala bentuk tanggung jawabnya, dia laksanakan semua kewajibannya, dia mendidik, dia menasehati, dia mengajak, dia mengingatkan, dia menjadi Rabb dalam arti dia menjaga, menanggung dan seluruhnya. Maka dengan sendirinya dia nanti akan menjadi Malik di dalam rumah tangga itu. Kalau seorang suami sudah mengayomi anak istrinya,
nggak usah pakai otot berteriak, saya pemimpin di sini, saya suami, semua harus taat sama saya. Nggak usah. Dengan sendirinya dia nanti akan menjadi malik. Kenapa Allah disebut Malikin Nas? Karena sebelumnya Allah sudah menjadi Rabbun Nas. Dan hasilnya nanti akan menjadi ilah. Bukan berarti Tuhan ya. Ditaati dan dipatuhi di dalam rumah tangga itu. Kalau dia sudah menjadi Rabb, dia akan dijadikan malik di dalam keluarga, dan dengan sendirinya semua anak dan istrinya akan tunduk dan taat kepadanya. Tapi belum apa-apa sudah otot duluan yang keluar dengan mengatakan, saya pemimpin di sini, saya yang mengatur. Tidak bisa menerima masukan nasihat, pokoknya sendiri saja. Yang nggak ada yang hormat jadinya, Pak. Sama pemimpin dalam kelas yang paling tinggi juga begitu. Mau skalanya RT, RW, lurah sampai presiden, kalau nggak ada manfaatnya dilihat sama orang-orang yang dipimpin, ya nggak bakal dihargain itu, Pak. Masa ada pemimpin di sebuah negeri mengatakan, apa sumbangsihmu kepada negara ini? Pindah saja dari negara ini. Wah, ada tuh pemimpin di negeri Konoha kan ngomong begitu, Pak. Ya, dia kirain kita nggak punya sumbangsih apa-apa, bayar pajak. Kita makan aja di warung dipajakin, Pak. Apa-apa pajak bukan sumbangsih sama negara itu. Dia kali itu yang nggak punya sumbangsih sama negara, nggak bayar pajak, hartanya banyak. Nah, kita beli bensin pajak, Pak. Beli apa-apa pajak. Tanya, apa sumbangsihmu ke negara ini? Pindah saja dari negeri ini. Nah, situ yang pindah dari sini nggak punya sumbangsih ke negeri ini. Bayar pajak semua digelapin. Ya, kalau pemimpin nggak mengayomi rakyatnya nggak bakal dihargai ini tuh. Mau RT, mau RW, mau sampai presiden sekalipun. Tapi kalau dia sudah bermanfaat mengayomi rakyatnya, dengan sendirinya rakyatnya akan patuh, dia akan menjadi malik. Kalau sudah semuanya patuh, semuanya akan tunduk. Subhanallah, jangankan dia suruh, sebelum dia suruh pun nanti semua akan tunduk, itu akan patuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi abwin illa izzan, dan yang ketiga adalah ma tawadhu'a ahadun, tidak merendah diri seseorang kecuali merendah hati kecuali karena Allah, lillah illa rafa'ahullah, kecuali Allah angkat derajatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya begini mengenai dengan rendah hati ini. Hati-hati dengan 4 kata penting dalam Al-Quran. Jadi ada 4 kata penting dalam Al-Quran yang bisa membinasakan manusia. Sejarah sudah membuktikan, diabadikan orang-orang yang memakai 4 kata ini dengan kehancuran total. Total, Pak. Ada semua dalam Al-Quran. 4 kata sederhana yang bisa membinasakan siapapun. Pertama, kata ana, saya. Yang kedua, kata li, milik saya. Yang ketiga, kata indi, punya saya. Dan yang keempat, kata minna, kami. Saya, milik saya, punya saya,
kami. Kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Pertama, kata ana. Pencetus pertama kata ana itu adalah iblis. Quran surat As-Sad ayat yang ke-76. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kita lihat apa yang dikatakan iblis. Dia jawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Kau menciptakan saya dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Kata-kata ana. Kalau bahasa anak muda sekarang, gua gitulah. Saya, aku, kalau bukan saya. Kata-kata ana. Ana khairum minhu. Itu kata-kata iblis, Pak. Saya lebih baik daripada dia. Kalau yang diajarkan dalam agama kita itu dibalik katanya, Pak. Jangan ana khairun minhu, tapi yang benar huwa khairum minni. Ada kerendahan hati di dalamnya. Kalau iblis kesombongan, saya lebih baik daripada dia. Tapi kalau orang beriman, bisa jadi dia lebih baik dari saya. Ada kerendahan hati di dalamnya. Dan tidak cenderung memponis orang. Jadi kita harus selalu mengatakan, jangan mengatakan saya lebih baik dari dia, tapi katakanlah bisa jadi dia lebih baik dari saya. Husnuzan kita tidak memponis orang, kemudian tidak ada kesombongan di dalamnya. Kalau sekarang kan gue gitulahnya yang banyak kita. Saya lebih baik daripada dia. Tapi yang benar dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Jadi pencetus pertama kata ana itu adalah iblis. Yang kedua, kata li. Kita bisa lihat di dalam Quran pada surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Fussilat. Surat Fussilat ayat yang ke-15. Ini yang mencetuskan adalah Fir'aun. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, salah. Quran surat Al-Qasas, kalau ada yang mau tanya, mau mencatat, Al-Qasas ayat 51. Ada kata-kata li di sana. Wanada Fir'aunu fi qaumihi wa qala alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Ketika Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, alaysa li mulkul Misra, bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku, wa hadhil anhar, dan semua sungai ini tajri min tahti, mengalir di bawah perintahku, kata Fir'aun. Wah, keren kata Fir'aun. Al-Qasas ayat 51. Kata-kata li, alaysa li mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir ini adalah milikku, dan semua sungai yang mengalir di Mesir ini atas perintahku, kata Fir'aun. Sombong. Maka dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kata-kata li, milikku, kerajaan Mesir ini milikku. 3. Kata indi itu pencetusnya Qarun. Ada juga di dalam Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-78.
Surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Pencetusnya Qarun. Ketika ditanya, dari mana semua harta yang banyak ini kau dapatkan? Apa jawaban Qarun, Bapak Ibu sekalian? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta yang aku dapatkan ini semua karena kehebatanku, karena ilmuku. Dia tidak mengakui min indillah, dari Allah, tapi disebut min indi, ilmin min indi. Jadi semua harta yang banyak, semua kekuasaan yang dia dapatkan, itu dia katakan karena kehebatannya. Maka Allah tegaskan pada Al-Qasas ayat 78 itu, awala ya'lam, apakah kamu Qarun, apakah dia tidak tahu, kata Allah, bagaimana Allah membinasakan orang-orang sebelum dia. Aksaru jam'an, mereka yang memiliki harta lebih banyak, memiliki kekuatan yang lebih hebat, tapi semua dihancurkan oleh Allah. Kau baru punya sekedar begitu saja sudah sombong. Kira-kira Allah mengatakan begitu kepada Qarun. Ditanya, dari mana semua kau dapatkan ini? Dia bilang, ini karena kehebatanku. Innama utituhu min ilmin indi. Jangan sampai, Pak. Dan yang terakhir kata minna. Minna itu pencetusnya kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad. Kaum Ad. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haqqin wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad itu sombong, berlaku sombong di atas muka bumi dengan mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami. Karena kehebatan, kekuatan kaum Ad dalam Al-Quran itu diabadikan. Irama zatil imad lam yukhlaq mithluha fil bilad. Subhanallah, mereka itu kaum yang Allah ciptakan dan tidak akan pernah Allah menciptakan kaum sebelum mereka yang lebih hebat dari mereka. Apa salah satu kehebatan kaum Ad yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fajr? Irama zatil imad, bukit gunung dipahat, Pak. Bukit gunung dipahat oleh kaum Ad. Hebat, kuat, maka mereka mengatakan man asyaddu minna, man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Siapa yang lebih hebat daripada kami? Minna. Ini kalau dalam agama kita dikenal dengan istilah asobiyah. Asobiyah itu dari kata ta'assub, Indonesianya fanatisme buta, fanatik. Kami, kita mengambil jarak dari orang lain. Ini bukan untuk penggunaannya eksternal ya Pak. Ayat ini sifatnya internal. Maksudnya apa? Antara kaum muslimin dengan yang tidak muslim kita boleh mengatakan minna, tapi sesama kita umat Islam tidak boleh mengatakan minna. Kami, kita, yang lain nggak bisa. Kalau di dalam internal umat Islam tidak boleh. Kalau dengan eksternal, dengan mereka yang menganut keyakinan yang lain, kita boleh mengatakan minna, kami. Tapi kalau sesama umat Islam jangan katakan kami, beda dengan kamu. Nggak ada Pak.
kecuali kepada kelompok-kelompok yang sudah jelas disesatkan dalam Islam. Syiah, Ahmadiyah, itu nggak ada keraguan. Tapi kalau hanya perbedaan-perbedaan kecil, apalagi perbedaan itu ranahnya pada fikih, praktek ibadah, kemudian sampai mengatakan kami yang masuk surga situ sesat, itu nggak boleh, Pak. Itu kebiasaannya kaum Ad itu. Fir'aun, iblis, Qarun, Ad, hancur semuanya, Pak. Binasa, nggak ada bekas. Nah, jangan dicontoh kaum Ad, nggak ada bekas. Kaum Ad itu dihancurkan Allah hanya dengan satu suara teriakan. Hancur lebur kaum Ad semuanya, tanpa sisa. Jadi jangan sembarang memakai kata-kata minna. Catatan tadi hanya untuk dipakai eksternal, maksudnya kita umat Islam kepada umat yang lain. Ya kita umat Islam, toleransinya jangan diterjemahkan dengan melebur segala-galanya, bukan. Nanti berarti nggak toleran Ustadz. Ya toleran, kita toleran kepada yang berbeda keyakinan, tapi toleransi dalam artian membiarkan, bukan berarti melebur semuanya. Tapi kalau sesama kita umat Islam, dalam tubuh umat Islam jangan sekali-sekali memakai minna, kita, kami beda dengan mereka, kami masuk surga, yang lain sesat, jangan. Kecuali pada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sudah secara terang, baik secara Al-Quran, hadis, fatwa ulama, berdasarkan kajian, berdasarkan Quran dan hadis dinyatakan sesat, baru katakan minna, kami, kita. Tapi kalau masih sesama ahlus sunnah wal jamaah semuanya itu, janganlah mengatakan begitu. Itu bisa dua kena itu, minnanya kena itu kami, ananya juga kena itu iblis itu. Ya, semuanya kita sama di hadapan Allah. Kalau masih karena perbedaan fikih saja, yang penting jangan berbeda dalam urusan akidah. Kalau akidah nggak ada toleransi, kalau fikih lapangkan dada saja. Pokoknya kalau dalam urusan fikih, kalimat yang paling baik untuk dipakai kalau ngelihat ada yang beda dengan kita, ucapkanlah dalam hati kita. Mungkin ilmu kita yang belum sampai ke sana, kita yang belum tahu. Jangan buru-buru mengatakan salah, sesat, jangan. Nanti kita udah bilangin orang sesat, taunya kita yang nggak tahu ilmunya, malu kan? Itu sama aja peramal, namanya itu dukun, bahasa kasarnya itu. Kan gitu, kaedahnya peramal itu begitu kan? Kazzabal munajjimuna walau sodaku. Yang namanya tukang ramal, yang suka ngarang-ngarang itu nggak ada yang betul, kebetulan aja. Ngelihat orang beda nanti rukunya, sujudnya lah. Kalau ruku nggak ada yang beda gitu. Mau sujud, ada yang lutut duluan, ada yang tangan duluan. Dia biasanya pakai lutut duluan, tahu-tahu ngelihat sebelahnya tangan duluan. Wah, sesat ini. Jangan ilmu kita yang belum nyampe ke sana. Ilmu itu luas. Kalau hanya perbedaan-perbedaan gitu, lapangkan dada saja. Mungkin ilmu kita yang belum nyampe. Prinsip kita khususnya umat Islam, wabil khusus lagi di masjid kita ini Al-Ikhlas, fastabiqul khairat. Ini bukan tagline Muhammadiyah, bukan. Itu Quran itu, Pak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba terus berbuat kebaikan. Apapun, siapapun yang dilihat itu kebaikannya. Gak usah mengklaim diri dulu. Berbuat saja yang terbaik, nanti klaim itu akan datang dengan sendirinya itu. Ini udah teriak-teriak duluan, saya masuk surga, tapi kelakuannya nggak jelas. Yang punya surga aja senyum-senyum ngelihatnya itu.
Ya, jadi kata-kata ana, li, indi, minna. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu 4 kalimat sederhana yang bisa membinasakan. Dan itulah inti dari semua tawadu. Menjauhkan diri dari keempat kata itu. Rendahkan hati kita, tapi jangan pernah merendahkan diri kita. Kita tutup dengan satu syair dalam bahasa Arab tentang tawadu. Tawadu takun kan najmi laha linazirin ala sahabahatil ma'i wa huwa wadi'un wala takun kad dukhan ya'lu ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'. Tawadu takun kan nazmi laha linazirin ala sapahatil ma wa huwa rafi'un. Merendah hatilah laksana bintang di langit yang ketika malam bagi orang yang melihat di dalam kolam, bintang itu ada di dasar kolam, Pak. Jadi kalau ada bintang bulan malam hari, Bapak lihat di kolam, di bak, di manalah, di laut, di sungai, itu kelihatannya bintangnya di bawah itu, di bawah kali, bawah sungai itu. Hakikatnya rafi, tinggi di atas, tapi kelihatan di bawah. Wala takun kadduhan, jangan seperti asap. Ya'lu ila tabaqatil jawi, membumbung tinggi ke angkasa. Asap, coba Bapak bakar sampah, asapnya sampai langit kelihatannya, Pak, sampai nyatu sama awan. Wa huwa wadi'un, tapi hakikatnya dia rendah. Kenapa? Apinya di bawah, asapnya yang ke langit. Apinya mah tetap, emang ikut itu apinya ke atas sana? Gak ada. Itulah permisalan tawadu. Merendah hatilah laksana bintang. Kelihatan di dalam kolam, tapi hakikatnya dia di atas. Merendah hati bukan membuat kita menjadi rendah diri, tetapi justru sebaliknya meninggikan diri kita di hadapan Allah tentunya. Jangan seperti asap yang membumbung tinggi ke udara, tinggi terlihat oleh mata, tapi hakikatnya justru di bawah. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan doa, silakan ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, enggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kalau nggak ada pertanyaan itu seperti biasa, kemungkinannya hanya ada 2. Pertama, benar-benar paham, dan yang kedua, benar-benar bingung. Tapi berdasarkan riset hasil penelitian, apakah pertanyaan yang sering ditanyakan setelah pengajian, ternyata antar jamaah ketika pulang itu saling bertanya, tadi Pak Ustadz ngomong apa? Hasil penelitian itu. Padahal ya sama-sama ngaji, sama-sama di situ. Nanya tadi Pak Ustadz ngomong apa? Ya nggak apa-apa. Mau masuk mau tidak itu urusan belakangan. Ilmunya mau masuk atau tidak urusan belakangan. Yang penting mujahadahnya, kesungguhannya sudah menyempatkan waktunya hadir di pengajian. Itu yang penting. Absen pokoknya absen malaikat, kita hadirlah. Masalah dapat nggak ilmunya itu relatif. Kok saya lupa mulu Ustaz? Habis ngaji lupa Pak Ustaz? Iya, itu sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Itu sudah ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu nggak bisa dirubah. Apa salah satu ketetapan Allah? Banyak ingat, banyak lupa. Kenapa Bapak lupa? Karena Bapak banyak ingat. Bagaimana mungkin seseorang lupa sementara dia nggak ingat apa-apa? Yang apa yang mau dilupakan? Dia nggak ingat. Oh, saya nggak lupa Pak Ustadz.
Ya memang iya. Oh, sampean nggak ingat apa-apa. Jadi tetap berbahagia, tetap husnuzon, yang penting hadir di pengajian. Kalau dianalogikakan kira-kira begini Pak, kita yang sudah istiqomah ke masjid ini, rapatkan barisan sesuai perintah imam setiap mau sholat. Sawwu sufufakum, bukan hanya rapat barisan dalam masjid, tapi di luar masjid juga rapatkan barisan. Jangan berantem di masjid hanya karena perbedaan-perbedaan yang gak penting. Apa bahayanya Pak Ustadz? Nanti yang senang yang gak ke masjid Pak. Ada orang yang gak ke masjid, dia bilang sama temannya, untung aja kita gak ke masjid. Kenapa? Itu yang di masjid pada berantem aja. Jadi yang merasa untung yang gak masjid, ini bahaya ini. Kalau ada orang sudah merasa untung karena tidak ke masjid, jadi merasa tidak bersalah saat melakukan kesalahan. Hati-hati Pak. Kan itu bedanya kata Rasulullah itu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan dan masih merasa salah ketika melakukannya, hatinya masih bergetar, itu masih ada iman Pak. Itu masih ada iman, itu masih baik. Tapi yang jadi masalah, ada orang melakukan kesalahan, dosa, dia tahu itu dosa, tapi dia tenang-tenang aja Pak. Nah itu yang bermasalah, itu udah gak ada iman, itu udah lepas imannya yang begitu itu Pak. Singkatnya begini, dulu kan ada sempat rame itu yang menjadi siapa? Pembina Pancasila ya. Dosen itu di sebuah perguruan tinggi di Jogja itu. Dia bilang berzina itu nggak apa-apa, yang penting ridho sama ridho. Wah, parah. Masih lebih baik orang yang berzina daripada dia Pak. Masih lebih baik orang yang berzina tapi dia tahu zina itu haram, daripada orang yang tidak berzina tapi dia mengatakan zina itu enggak haram. Ayo Pak. Ada orang berzina tapi ketika dia melakukan, dia masih tahu itu haram. Sa'asabil pahsya itu maksiat yang paling luar biasa, tapi dia lakukan, masih ada harapan dia akan bertaubat Pak. Tapi kalau ada orang yang tidak melakukan zina tapi berani mengatakan zina itu enggak haram, murtad itu Pak. Sama, ada orang enggak sholat tapi sampean yakin sholat itu wajib? Iya, saya yakin sholat itu wajib. Sampean enggak sholat? Enggak. Paling tinggi statusnya dalam Al-Quran munafik gitu Pak. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, murtad itu Pak. Itu agama itu Pak, bukan hawa nafsu itu. Artinya apa? Ya itulah hakikat kehidupan ini. Manusia ini tempat salah dan dosa. Bukan berarti itu menjadi sebuah permakluman, bukan. Tempat salah dan dosa dalam artian kalau dia masih sadar dia banyak dosa dan mau taubat, baik. Maka kalau ditanya siapakah orang-orang soleh di Duta Indah ini, ya ini orang-orang yang senang mengaji. Itu orang-orang soleh itu Pak. Kenapa? Karena masih mau memperbaiki diri. Yang tidak soleh itu yang merasa sudah baik padahal belum baik. Lebih baik kita dianggap tidak baik dan kita berusaha terus untuk berbuat baik. Itu lebih baik daripada merasa baik sehingga tidak pernah memperbaiki diri. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang Allah ridhai dan cintai. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan pagi ini, mulai dari berangkat dari rumah dan nanti pulang ke rumah,
Semoga diterima Allah sebagai catatan amal soleh kita di sisinya. Allah jadikan semua amal soleh ini sebagai wasilah perantara, asbab, salah satu sebab Allah mengabulkan semua doa dan hajat Bapak Ibu sekalian. Allah karuniakan semua kita yang berhadir ini umur panjang dalam taat ibadah, sehat lahir dan batin. Allah mudahkan segala urusan kita di dunia sampai kelak di akhirat. Allah menolong kita dalam setiap urusan kita, sebagaimana pagi ini kita telah menolong agamanya dengan berhadir di pengajian ini. Semoga anak, istri, suami, cucu, Bapak Ibu sekalian, kapanpun dan dimanapun, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan kita semua dari segala musibah. Allah jauhkan kita semua dari segala penyakit. Adapun yang sakit, baik ringan, sedang, berat, semoga Allah jadikan sakit itu sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita, penambah catatan amal soleh kita di sisi Allah. Yang kedua, kita doakan ayah ibu kita, khususnya beliau-beliau yang telah mendahului kita semua. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah sampaikan dan alirkan pahalanya berupa rahmat dan ampunan kepada beliau-beliau di alam kuburnya. Kepada semua orang tua kita yang masih ada, khususnya para orang tua kami yang hadir pagi ini, semoga Allah senantiasa kuatkan iman dan Islam Bapak Ibu sekalian, disehatkan lahir dan batinnya, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan semua kita kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.